Nah, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu yang hadir dalam ruangan ini pada siang hari ini. Pertama-tama saya sebagai pemateri dalam budaya positif modul 1.4 mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya juga saya tidak lupa mengirimkan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam ruangan ini, sebelum saya menampilkan materi pada saat ini yaitu mengenai budaya positif, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu karena saya lihat kalau dibacakan pantun di siang hari ini kayaknya jadi menarik juga sedikit ya. Angin bertiup di bau bertebaran, duri menusuk luka di tangan. Terima kasih untuk kesabaran, temani aku lewati rintangan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, untuk kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya mengenai budaya positif oleh Yayan Akafia SPD CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Damastraya. Di sini ada yang pertama, budaya positif yang saya tampilkan pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Di dalam perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan juga ada yang dilakukan di luar kelas. Nah, sekarang kita sering mendengar itu ada pembelajaran yang berpusat pada murid, ada juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Pernahkah ibu-ibu mendengar yang seperti itu? Pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Mungkin bapak-bapak dan ibu mungkin ada yang ingin menjelaskan apa itu pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga apa pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, silakan ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dian. Menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang dilakukan itu melalui analisa murid itu sendiri. Jadi murid yang menemukan, murid yang melakukan, dan murid yang menyimpulkan. Kemudian berpusat pada murid, di sini fungsi guru adalah sebagai fasilitator atau hanya menuntun saja. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada guru itu guru memegang kendali dalam kelas sepenuhnya. Dengan kata lain, guru mendominasi kegiatan pembelajaran tanpa ada pengaruh dari murid. Istilahnya, guru melaksanakan pembelajaran itu hanya menurut kehendak hatinya tanpa mempertimbangkan karakter-karakter anak. Demikian saja Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Ya, benar sekali. Pada perubahan paradigma belajar, kita sudah berubah cara belajar kita. Yang dahulu mungkin kita pembelajaran hanya berpusat pada guru, di mana guru yang menentukan semuanya. Murid tidak diberi kesempatan untuk menentukan. Tetapi untuk paradigma belajar sekarang, karena kita sudah memakai kurikulum merdeka, jadi pembelajaran kita sekarang sudah berpusat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini idealnya, mungkin kita bisa mungkin berubah secara
langsung cepat, tapi perlahan-lahan ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, yaitu mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik, kita lanjut, kita lihat yaitu apa itu yang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk khusus yang poin pertama ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ini mungkin lebih banyak ke faktor agamanya. Contoh, sebelum belajar kita tuh berdoa sebelum belajar dan mengucapkan doa juga nanti setelah pembelajaran. Nah, itu mungkin untuk poin pertama. Terus yang berkebinekaan global. Yang dimaksud dengan kebinekaan global ini adalah murid dituntut untuk bisa berinteraksi dengan budaya-budaya yang ada. Apalagi di negara kita ini, budaya itu beraneka ragam, agama beraneka ragam, dan suku juga beraneka ragam. Jadi dituntut murid-murid itu bisa berinteraksi, apalagi di sekolah kita ini, sekolahnya yang memiliki banyak keanekaragaman budaya, suku, dan bermacam-macam. Nah, dituntut untuk bisa berinteraksi. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang dimaksud dengan bergotong royong adalah murid bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-temannya. Selanjutnya, untuk mandiri. Profil pelajar Pancasila yang mandiri di sini mungkin yang mandiri ini murid dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada dirinya. Lanjut, yang bernalar kritis. Yang bernalar kritis ini maksudnya murid dituntut untuk bisa mengelola informasi yang didapatnya. Terus kreatif. Kreatif di sini mungkin dituntut murid-murid yaitu mampu nanti secara kritis menyelesaikan, mengembangkan apa yang didapatnya dari guru. Mungkin itu yang untuk profil pelajar Pancasila. Lanjut kita lihat untuk budaya positif yang berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman, dan hukuman. Nah, kita lihat untuk disiplin positif, cara penerapannya. Bagaimana cara penerapan disiplin positif? Yang pertama mungkin kita buat dulu aturan dan kesepakatan bersama. Contoh, anak-anak di sini mungkin kita buat aturannya. Mungkin untuk di sekolah, siapa yang siap menyelesaikan tugasnya yang dulu nanti akan diberi nanti akan didahulukan boleh istirahat tepat waktu. Nah, terus yang kedua tetapkan konsekuensi. Yang tetapkan konsekuensi yaitu kita setelah membuat kesepakatan, kita tetapkan konsekuensi. Contoh, bagi anak-anak yang belum menyelesaikan, betul-betul belum kita dahulukan istirahatnya. Jadi kita kasih pembelajaran itu. Terus yang ketiga, berikan pujian. Disiplin positif kita berikan pujian yang sudah melakukan tanggung jawabnya. Lanjut, yang keempat yaitu menjalin komunikasi yang baik. Lanjut, yang keempat, kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik di sini mungkin contoh kita ingin menerapkan disiplin
datang tepat waktu. Nah, di sini untuk datang tepat waktu mungkin kita memberikan contoh kepada murid. Kita dahuluan yang datang kurang dari 7.15. Jadi kita nanti bisa menegur murid yang datang lewat dari 7.15. Lanjut untuk yang berikutnya, budaya positif yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini Diana Gosen dalam bukunya Reducing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh di sini mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan yaitu kita datang tepat waktu, misalnya pada pagi hari, untuk menghindari nanti mungkin dapat teguran dari sekolah. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan atau motivasi intrinsik. Bagaimana Ibu-ibu? Ada sepanjang materi saya sampai motivasi perilaku. Sebelum saya lanjut ke budaya positif yang berikutnya, ada yang mau bertanya atau ada yang memberi tambahan mungkin? Oh, tidak ada. Baik, saya lanjut saja mungkin dulu ke yang berikutnya, budaya positif yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, pertama kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Di sini kebutuhan untuk bisa bertahan hidup ini mungkin kita di rumah mungkin orang tua harus memenuhi kebutuhan primernya seperti makanan, pakaian, pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang. Jadi setiap manusia membutuhkan kasih sayang, apalagi anak-anak. Mereka itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Yaitu penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Anak-anak itu walaupun sekecil apapun yang dia lakukan, kalau kita berikan pujian, dia bukan main senangnya. Nah, di sini guru harus mampu melihat kebutuhan dasar manusia itu mungkin untuk penguasaan. Lalu yang berikutnya ada kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Lanjut yang selanjutnya, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, di mana mereka senang. Mungkin kita sebagai guru mungkin bisa melihat anak-anak itu senangnya di mana, mungkin belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Atau yang kesenangan ini mungkin kita lihat anak-anak itu yang bisa gaya belajarnya ada yang visual, ada gaya belajarnya yang visual ini yang melihat langsung. Terus ada gaya belajarnya yang audio, yang hanya bisa melalui mendengar, dia bisa nanti mengikuti pembelajaran itu. Ada yang kinestetik, gaya belajar kinestetik, yaitu melalui percobaan-percobaan. Jadi setiap anak itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Jadi seorang guru kalau mampu nanti menentukan kesenangan belajar atau gaya belajar anak itu, pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut yang berikutnya, posisi kontrol restitusi. Untuk yang posisi kontrol restitusi itu ada yang posisinya sebagai penghukum. Di sini yang penghukum contohnya bagi anak-anak yang tidak membuat PR silakan keluar. Nah, mungkin ini sering kita lakukan. Nah, berarti kalau ini sering kita lakukan seperti itu, berarti kita termasuk tipe guru penghukum. Ya, tipe guru penghukum. Lalu yang kedua, tipe guru yang berdasarkan posisi kontrol restitusi yang kedua yaitu pemantau. Guru suka memantau, mengawasi. Di
di sini mungkin memantau ini hampir sama dengan mata-mata ya, suka lihat-lihat murid, ngawasi murid. Nah, jadi kalau ada salah langsung ditegur. Nah, di sini posisi kontrol pemantau ini kayaknya kurang tepat juga, karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada murid, karena murid merasa selalu diawasi. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi yang ketiga yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini contohnya anak-anak ibu, contoh nih, kita kan sering berlaku seperti ini. Anak ibu masa sudah dibelikan buku sama orang tua, nilainya juga dapat segini. Nanti gimana nih perasaan orang tua? Nah, ini namanya posisi kontrol guru adalah pembuat merasa bersalah. Jadi kalau posisi ini membuat murid-murid putus asa karena merasa tidak berharga. Kenapa tidak berharga? Karena merasa bersalah telah melakukan sesuatu. Lanjut, posisi kontrol yang ketiga, yang keempat, yaitu guru memposisikan dirinya sebagai teman. Mungkin kalau posisi teman ini, murid akan hanya bergantung pada satu guru. Jadi ketika guru itu tidak hadir, murid itu merasa canggung. Kadang-kadang dengan ada posisi teman ini, murid nanti susah bersosialisasi. Kalau nanti dia mungkin naik kelas, dia susah bersosialisasi dengan guru-guru yang baru, karena mereka hidupnya sudah tergantung pada satu orang guru. Lanjut, sebagai manajer, posisi kontrol restitusi yang kelima yaitu guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Yang manajer ini sesuai dengan restitusi, yaitu dia akan menyelesaikan kalau ada masalah dengan diskusi. Dengan mencari masalah, nanti murid akan diajak untuk berdiskusi bagaimana mencari solusinya. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin saya kurang pas, ada yang kurang puas mungkin? Ya silakan ibu. Ada yang mau? Terima kasih kesempatannya. Sepertinya cuma saya yang semangat ya Bu Yen ya. Nanti menular ke teman-teman yang lain. Tadi sudah dijelaskan, tadi ada 5 posisi kontrol restitusi oleh Ibu Yen. Dari kelima-limanya ini saya melihat ada sisi positif dan negatifnya. Kira-kira bisa tidak Bu Yen jelaskan kepada kami posisi mana yang paling ideal kita laksanakan dalam kelas? Terima kasih Bu Yen. Baik, saya langsung jawab ya pertanyaan dari ibu tadi. Posisi mana yang kayaknya yang ideal untuk kita sebagai guru? Kalau kita sebagai guru dari 5 posisi ini, kalau menurut saya yang paling ideal itu adalah manajer. Di mana manajer ini adalah guru nanti kalau ada murid yang bermasalah, guru akan menyelesaikan masalah itu dengan mengajak murid itu berdiskusi, terus nanti akan dicari apa penyebab kesalahannya, terus apa yang sudah ia lakukan, dan nanti murid juga akan mencari solusinya, bagaimana penyelesaiannya. Mungkin itu untuk manajer. Jadi guru sifatnya di sini bukan menghukum, tetapi yang manajer ini adalah untuk mencari penyelesaian melalui jalur diskusi antara murid dan guru. Bagaimana Ibu? Puas dengan jawabannya? Atau ada yang lain yang ingin menambahkan? Bumi mungkin? Ya, yang menambahkan boleh? Oh ya, silakan. Begini Bu, ini pengalaman pribadi tentang penerapan restitusi, ya Bu ya. Sini Bu, jauh. Begini Bu, ini tentang posisi kontrak.
Tentang posisi kontrol restitusi, yaitu di sini kita kan guru tidak boleh menjadi penghukum ya Bu ya. Bisa kita lakukan dengan pemantau dan tidak boleh juga kita membuat rasa bersalah pada anak. Yang bisa kita gunakan yaitu pemantau, teman dan manajer. Tapi sebagai kita pemantau ini contoh, misal anak terlambat datang dan tidak berbaris, nanti kita kan menggunakan restitusi, kita tanya dulu sebab akibatnya sebagai teman dan sebagai pemantau. Namun secara tidak langsung nanti kita akan menjadi penghukum. Karena apa? Nanti kita buat dia konsekuensinya, ya kan? Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mencoba untuk mengurangi kita sebagai guru ini jangan jadi penghukum gitu Bu. Boleh Bu? Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Bagaimana seorang guru itu tidak menerapkan posisi kontrol yang penghukum, khusus ini mungkin untuk anak yang terlambat ya Bu. Ya, terima kasih. Untuk anak-anak yang terlambat, kita mungkin untuk menghindari posisi penghukum ini, kita cukup melakukan 3 tahapan dalam restribusi, yaitu kita harus tahu terlebih dahulu kenapa anak itu terlambat. Harus kita selidiki. Jangan-jangan anak itu terlambat, dia pergi sekolahnya sudah tepat waktu, tetapi ada kendala di jalan. Contoh, yang pakai motor lah contohnya. Di jalan nanti motornya rusak atau bocor bannya. Kan tidak mungkin karena terlalu jauh anak itu lari ke sekolah atau jalan. Nah, tentu akan diperbaiki dulu. Jadi di sini guru harus mencari tahu terlebih dulu apa alasan anak itu terlambat. Jadi kita tidak boleh di sini langsung hukum tanpa tahu penyebab anak itu terlambat. Setelah kita tahu apa alasan anak itu terlambat, yang selanjutnya kita harus bertanya sama anak itu apa keyakinan kelas yang sudah ia langgar. Nanti anak itu karena udah terbiasa setiap hari kita membiasakan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kita dengan siswa. Nanti anak itu akan tahu sendiri apa yang sudah dia langgar. Kalau sudah tahu apa yang dia langgar, kita nanti akan bertanya kepada anak tersebut, bagaimana solusinya supaya kamu nanti tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nanti anak-anak itu akan kita suruh mencari solusinya sendiri. Mungkin dengan cara untuk yang jaraknya jauh, mungkin malam dulu dicek, minta tolong bapaknya ngecek ban motornya apa nggak ada kempes, supaya paginya dia tidak terlambat lagi, atau minyak motornya udah habis, biar gak ke terminal dulu pagi-pagi tidak terlambat. Nah, kita cek dulu, minta tolong sama anak itu, mungkin dicari solusinya mungkin dengan mengecek kendaraan yang akan dia pergunakan di pagi hari. Mungkin itu. Bagaimana Ibu Umi? Puas dengan jawabannya? Oh ya, ya boleh nambahkan. Baik Bu, dari kata Ibu tadi dicari solusinya, mungkin ditanya lagi untuk dicek malamnya ya kan Bu, gitu. Apakah nanti dari yang Ibu telah mencari restitusi, apakah Ibu kasih tindakan efek jerah atau tidak? Di sini setelah saya cari penyebab, cari aturan yang dilanggar, cari solusi. Setelah tahu apa solusinya, mungkin saya di sini tidak akan membuat aturan jerah. Kenapa? Karena murid itu sudah sadar apa yang seharusnya dia lakukan.
tanpa kita ada ancaman dan hukuman di sini, restitusi ini nanti dia akan paham sendiri apa yang harus kita lakukan. Melalui segitiga restitusi tadi kita sudah menunjukkan apa yang perlu dia lakukan, sudah kita diskusikan. Gimana Bu Umi? Udah puas? Atau mungkin ada ibu-ibu yang lain yang ingin menambahkan? Bu Kiki, mungkin Bu Kiki ada yang ingin menambahkan? Oh, udah puas mungkin ya. Atau ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya tentang posisi kontrol restitusi. Apa itu? Bu Mary mungkin? Tidak apa-apa bertanya ya. Sebelum saya lanjut ke budaya positif yang berikutnya, silakan bertanya dulu Bu Lis. Oh pas, nanti udah paham semuanya ya. Lanjut aja. Nah, posisi kontrol yang berikutnya, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Universal ini bersifatnya umum, berlaku untuk semua, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kalau dulu kita sebelum ada kurikulum merdeka dan juga sebelum saya mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak, saya mungkin belum tahu apa itu keyakinan kelas. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya jadi paham sedikit, mungkin terlalu paham juga belum ya, paham sedikit yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sifatnya masih aturan, tapi aturan ini melalui diskusi kita dengan murid. Jadi peraturan melalui diskusi dengan murid. Jadi intinya di sini keyakinan kelas ini masih aturan, tetapi bukan guru sendiri yang memutuskan, bukan guru sendiri yang membuat. Beda dengan kita sebelum-sebelumnya. Kalau peraturan kelas kita yang buat, kita yang menetapkan, nanti depan kelas suruh murid membaca, suruh murid mengikuti. Tetapi untuk keyakinan kelas itu kita buat melalui diskusi sama murid. Kalau kita minta murid mengeluarkan pendapatnya, apa yang kita yakini, peraturan-peraturan apa yang kita yakini. Kenapa? Kalau mereka sudah kita ajak diskusi mengenai peraturan, mereka akan melakukan dengan bahagia, dengan senang hati, tanpa paksaan. Baik, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Contohnya, mungkin ibu-ibu yang lain nanti bisa membuat keyakinan kelas yang lain. Itu berdasarkan kesepakatan ibu-ibu sendiri dengan murid-muridnya. Nanti ini hanya contoh, nanti lebih cara membentuk keyakinan kelas itu. Pertama, dia abstrak, nyata. Daripada peraturan berupa pernyataan universal yang berlaku untuk semua orang. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti murid susah itu untuk mengingatnya. Kalau terlalu banyak pula nanti keyakinan kelas yang kita buat tidak pula ingat murid, percuma aja keyakinan kelas kita buat. Yang selanjutnya dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Selanjutnya melibatkan seluruh warga kelas. Jadi kalau sudah keyakinan kelas, semuanya terlibat untuk menjalankan aturan tersebut. Nah, ini contohnya kalimat-kalimat keyakinan kelas. Mungkin sesudah saya memaparkan ini, ibu-ibu boleh mencobanya. Keyakinan kelas ini bisa kita terapkan melalui diskusi kita sama murid. Ini adalah keyakinan kelas saya yang sudah saya terapkan sama murid setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Ya, pertama disiplin. Murid-murid di sini saya tuntut untuk disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam belajar, dan disiplin nanti untuk masuk kelas. Yang kedua, contoh kalimat keyakinan kelas yang kedua yaitu saling menghormati dan menyayangi.
Itu kesepakatan saya dengan murid. Murid yang mengajukan nanti setelah disetujui, inilah yang nomor 2, saling menghormati dan menyayangi antar sesama murid tanpa ada perbedaan agama dan suku. Kita di sini harus hidup rukun. Yang ketiga, keyakinan kelas yang ketiga yaitu mandiri. Di sini murid dituntut mandiri. Mandiri di sini adalah contohnya kalau ada kerja, tugas, misalnya membuat sesuatu, tugas menyelesaikan soal, murid nanti kita cuma mandiri ini, murid harus mengerjakan sendiri, tidak ada lagi cerita contek mencontek, contoh mencontoh. Karena kita sudah kita tanamkan keyakinan kalau kita mencontoh, kalau kita tidak mandiri, sampai kapan kita hidup bergantung sama orang lain. Jadi kita tanamkan hidup itu, sampai kapan kita harus bergantung sama orang lain. Harus kita berusaha sendiri, mandiri. Kata-kata mandiri seperti itu. Jangan hidup bergantung sama orang lain. Mandiri di sini ya. Kalau tidak mampu, tunjukkan terus terang. Jadi kita nanti mungkin bisa dengan belajar. Pokoknya kita harus mandiri. Tidak boleh ada nilai-nilai yang kamuflase. Maksud kamuflase di sini adalah nilainya 100, rupanya setelah kita telusuri, rupanya itu hasil contekan, bukan nilai dia. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Kita akan mencetak generasi-generasi pembohong. Jadi kita tuntut di sini murid-murid kita adalah generasi yang mandiri, generasi yang jujur, generasi yang sadar akan kemampuannya. Terus yang berikutnya, kalimat keyakinan kelas yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Di sini yang bertanggung jawab ini mungkin kita lihat dalam mengerjakan piket kelas. Piket kelas kita sudah bagi piket kelas. Jadi murid-murid diminta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas piketnya di pagi hari sesuai dengan daftar piket yang sudah kita buat. Lanjut yang ke-5, kalimat keyakinan kelas itu menjaga kebersihan. Kita ajak murid-murid itu menjaga kebersihan. Jadi kalimat keyakinan ini intinya tidak ada kata-kata konotasi tidak di depannya. Jadi kita rubah jadi kata-kata tidak itu, misalnya tidak ada yang buang sampah sembarangan, kita ganti kalimatnya menjaga kebersihan. Nah, kebersihan ini kenapa saya buat juga, karena di dalam kelas kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, murid-murid itu nanti akan seenaknya, habis piket dia akan buang sampah lagi sembarangan. Nah, kelas kotor karena mereka merasa membuat peraturan itu tanpa dia tahu. Mereka hanya merasa terpaksa saja, ada unsur-unsur keterpaksaan. Jadi kalau seseorang mengerjakan sesuatu karena terpaksa, mereka pasti akan mencari celah di mana mereka bisa bebas. Ya, jadi kita di sini dalam membuat keyakinan kelas betul-betul kita diskusi dengan murid. Mungkin setelah keyakinan kelas mungkin nanti kita akan coba lagi membuat keyakinan sekolah. Kalau dulu kita sebelum saya mengikuti guru penggerak itu memang, atau tahun-tahun sebelumnya memang itu namanya tata tertib atau peraturan sekolah. Mungkin untuk selanjutnya kita rubah, cuma kalimatnya menjadi keyakinan sekolah melalui diskusi. Mungkin nanti keyakinan sekolah ini bersama orang tua, komite, guru, dan murid. Ini untuk keyakinan yang saya buat di depan, baru keyakinan kelas. Ini yang dipercaya di dalam kelas berdasarkan hasil diskusi guru dan kelas. Lanjut untuk budaya positif yang berikut. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini adalah suatu proses dalam memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan. Nah, nih. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah gunanya kita buat atau dibuat adalah untuk penyelesaian masalah tanpa hukuman, tanpa ancaman. Mungkin ibu-ibu sebagai orang tua, mungkin juga selain pada murid, ini juga bisa kita lakukan pada anak kita sendiri di rumah. Mari kita coba sama-sama menerapkan segitiga tahapan-tahapan restitusi ini. Mungkin setelah saya coba itu beberapa, mungkin awal modul 4 1 minggu ini ada masalah, sudah saya coba-coba menerapkan, tapi mungkin baru 1 minggu. Memang ada perubahan sedikit, mungkin kalau perubahan gratis mungkin kita tidak bisa tuntut lebih. Kenapa? Waktunya mungkin masih terlalu pendek mungkin ya. Untuk restitusi ini kita lihat untuk jangka panjang. Contoh, untuk murid yang terlambat tadi seperti pertanyaan Dumi tadi, bagaimana solusinya? Nah, kita ajaklah murid-murid itu untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi. Pertama, kita tanya dulu apa alasannya. Setelah tahu alasannya, kita tanya lagi disiplin atau keyakinan mana yang sudah dilanggar. Setelah kita tanya itu, terus yang ketiga itu baru kita cari solusinya sama murid. Kita tanya sama murid, apa yang harus kamu lakukan supaya keterlambatan atau masalah ini tidak terulang lagi. Nanti murid akan memikirkan sendiri tanpa paksaan, mereka akan mengungkapkan penyelesaiannya. Nah, inilah yang segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi antara lain bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-cirinya yang kedua yaitu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bersifat tawaran bukan paksaan. Di sini kenapa paksaan? Kalau kita yang menentukan murid terlambat berdiri dekat bendera, nah itu namanya paksaan. Murid mungkin kita tanpa tahu apa penyebabnya langsung hukum. Nah, itu namanya paksaan. Yang keempat, ciri-ciri restitusi itu adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita lihat ke dalam diri, kita tuntun murid itu, kita lihat ke dalam dirinya, apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Terus kita ajak murid tersebut untuk mencari solusinya. Kalau seseorang sudah kita ajak mencari solusi, pasti mereka akan mengemukakan solusinya. Mereka akan tahu dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Nah, mereka itu akan melakukannya dengan senang hati. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan. Lanjut, yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter ini sifat perilaku bukan tindakan. Lanjut, yang berikutnya, untuk menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita di sini untuk segitiga restitusi ini sifatnya adalah mencari solusi penyelesaian masalah tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nanti akhirnya akan timbul kesadaran sendiri bagi murid yang melakukan kesalahan. Kalau mereka sudah sadar, biasanya murid itu akan jerah sendiri karena mereka sudah sadar apa yang mereka langgar dan apa yang konsekuensi yang akan mereka terima. Ini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, tahapannya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Jadi di sini menstabilkan identitas, merubah orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini contoh kalimatnya. Jadi kalau sudah kita bilang seperti itu, anak itu merasa dia bukan takut, dia nanti akan ada kesadaran dari dirinya. Terus yang berikutnya, tidak ada kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti berbuat salah. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Wajar kamu melakukan itu. Ibu juga sudah pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Contoh, lalu kalimat menstabilkan identitas itu, kita bisa menyelesaikan ini. Lanjut kalimat menstabilkan identitas yang berikutnya, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan restitusi itu yaitu validasi tindakan yang salah bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada itu. Nah, terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu kalimat-kalimatnya untuk validasi tindakan. Selanjutnya yang ketiga, contoh kalimatnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang saya buat. Lanjut untuk menanyakan keyakinan. Ini tahap restitusi yang ketiga. Tahap restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai keyakinan kelas. Terus kalimatnya mungkin apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, selanjutnya, setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, saya merasa bahwa metode hukuman dan penghargaan dalam rangka mendisiplinkan siswa kurang tepat. Ditiadakan. Posisi kontrol sebagai manajer dan penerapan restitusi adalah cara yang tepat supaya siswa merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, ibu-ibu, itu pemaparan saya. Nah, sekarang dari pemaparan saya yang sudah panjang ini, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Silakan ibu-ibu. Oh ya, Bapak mau bertanya, Pak, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yeyen. Yang ingin saya tanyakan tadi pemaparan Bu Yeyen, ada beberapa hal yang perlu saya rasa untuk dipertanyakan, yaitu 3 konsep tadi. 3 konsep, ada namanya hukuman, punishment bahasa Inggrisnya kan. Kemudian ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi ya. Restitusi. Coba Bu Yeyen jelaskan konsep yang 3 itu apa bedanya? Konsep yang 3 itu kemudian tentu kalau 3 konsep ini didekatkan tentu ada perbedaan dan kesamaannya. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan sehingga nanti kita tahu membedakan mana yang restitusi, mana yang punishment dan konsekuensi. Begitu. Baik, sebelum saya jawab, mungkin ada yang ingin
menanggapi pertanyaan dari Bapak Al. Silakan, ada yang mau? Ya, silakan Bu Lila. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan mencoba menanggapi dari pertanyaan dari Bapak Alvira mengenai hukuman punishment dengan restitusi. Jadi konsekuensi. Baik, di sini sebenarnya tiga hal itu bukan antara konsekuensi dengan hukuman itu bisa kita kelompokkan sama. Tapi kalau restitusi itu satu hal yang sangat berbeda. Ya, kalau konsekuensi bisa kita sebut dengan hukuman, itu sebenarnya kita tidak dibenarkan untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kita. Karena suatu tindakan baik itu salah atau benar itu ada tujuannya. Jadi kita diwajibkan melakukan restitusi. Di restitusi inilah kita mengetahui apa alasan anak melakukan suatu kesalahan. Dari kesalahan dari siklus yang tiga proses restitusi, kita akan mengetahui apa penyebab dari anak-anak ini melanggar aturan. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada anak itu untuk memperbaiki dirinya dengan segitiga restitusi yang kita lakukan. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Al, sudah puas dengan tanggapan dari Ibu Nira mengenai konsekuensi hukuman dan segitiga restitusi? Mungkin saya perjelas lagi ya. Untuk konsekuensi dan hukuman itu hampir sama, cuma bedanya di restitusi. Kalau restitusi itu bersifat kita pertama sebelum melakukan sesuatu, kita akan melakukan diskusi dengan siswa tersebut melalui 3 tahapan. Yang pertama tadi sudah ada tahapan-tahapannya, yaitu ini menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana Pak Al? Kalau menurut saya, Ya. tiga itu apa namanya tuh? Biasa dalam bahkan kalau menurut saya yang 3 itu sebenarnya kan permasalahannya sama, ya kan, cuma caranya aja tuh yang berbeda tentang penerapannya. Makanya saya tadi ingin penjelasan dari contohnya, tadi menjelaskan dari pengertiannya apa dulu. Tentu ada bedanya bagaimana penerapannya nanti kita kalau solusi itu saya rasa sama. Kalau walaupun dihukum, nanti kita juga minta penjelasan dari siswa. Kalau konsekuensi juga kayak gitu, apalagi restitusi. Nah, yang saya tanyakan tadi, bagaimana kita membedakan antara yang 3 itu tadi? Perbedaan tentu ada bedanya kan, ada persamaannya juga. Yaitu yang tadi persamaannya kan sama-sama tentang berhubungan dengan hukuman. Nah, gitu. Mungkin hanya demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Al. Ini menarik sekali pertanyaan Pak Al. Di siang yang panas ini dikasih pertanyaan yang menarik, saya jadi semangat untuk melanjutkan diskusinya. Sebelum saya jawab, ini ada 2 orang teman saya, ada 2 orang guru yang sudah siap untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Al. Silakan, pada siapa yang lebih duluan? Oh ya, pada Bu Umi. Silakan Bu Umi. Mencoba membantu ya Bu ya. Izin semuanya, untuk pertanyaan dari Pak Al tadi, bagaimana membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, itu Pak Al? Ya, konsekuensi kan.
Ya, itu Pak. Menurut saya, kalau dia hukuman itu Pak, dia langsung menjudge, langsung memberi tanpa meminta keterangan Pak. Itu kalau menurut saya. Kalau konsekuensi, dia langsung memang dicarikan solusi, tapi tetap dia memberi penghukuman. Dengan kata lain, alasannya itu efek jerah lah gitu. Belum tentu hukuman ini bisa jadi hukuman verbal, bisa jadi fisik tadi Pak. Dengan kata-kata aja itu udah hukuman gitu. Karena dia apa? Nanti kan malu nih, malu tadi kurang rasa percaya dirinya. Nah, yang restitusi itu tidak ada mengaitkan hukuman, tetapi mencari solusi dari akar permasalahan yang dihadapi olehnya. Contoh tadi yang kita bahas tadi, pertanyaan saya tadi ya Bu Yayat, anak yang terlambat. Anak terlambat ini ditanya dulu, tidak langsung menghukum, oh anak itu terlambat atau salah pakai sepatu, lepaskan, diambil langsung, jangan dipakai lagi, biar ceker aja sampai siang, atau pulang kamu, itu langsung penghukuman, menjudge anak tanpa mencari solusinya. Nah, yang konsekuensinya tadi itu tadi Pak, buka sepatu dari kesalahan dia. Itu yang konsekuensi. Nah, yang restitusi itu jauh berbeda. Dia mencari sebab akibatnya dia melakukan kesalahan itu, tetapi tidak diberikan hukuman atau konsekuensi. Cuma diberi solusi yang ditimbulkan atau kesepakatan dari anak itu sendiri. Itu Pak Al, menurut saya. Bagaimana Pak Al? Menurut pemahaman saya, kalau hukuman ini berbentuk fisik, ya, memang berbentuk fisik ya atau verbal. Kemudian kalau konsekuensi ini dalam bentuk hukuman sosial lah namanya, ya. Umpamanya dia tidak bawa tidak buat PR, tidak malu sama kawan, tidak itu. Nah, itu yang saya tanyakan. Kemudian restitusi tadi, yaitu dari artinya dia kan restitusi mengembalikan ke awalnya kan itu. Nah, jadi kita balik feedback ke permasalahan anak, kayak gitu. Nah, mungkin hanya demikian yang dapat saya pahami dari konsep itu mungkin. Nah, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ingin ada yang ingin menambahkan? Nah, yang nomor 2 dulu ya. Berurutan ya Bu. Ya, karena banyak. Nah, begini ya Bapak Ibu, apa sih perbedaan hukuman, terus konsekuensi dan juga restitusi? Benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Umi, bahwa hukuman itu adalah sesuatu hal yang kita berikan secara sepihak. Nah, secara sepihak, baik itu fisik, verbal ataupun sosial, tapi kita melaksanakannya secara sepihak, bukan menurut pertimbangan-pertimbangan dari pihak kedua ataupun dengan perjanjian-perjanjian. Tidak. Tapi hukuman ini secara sepihak. Contohnya, anak datang terlambat, langsung tanpa bertanya bagi Bu Bebo, langsung kamu terlambat, silakan berdiri di sini 2 jam. Nah, itu bentuk hukuman. Hukuman itu memang bentuknya ada seperti tadi Pak, ada 3, yaitu ada hukuman verbal, bisa dengan kata-kata, bisa dengan hukuman fisik, atau juga hukuman sosial. Namun yang membedakan adalah hukuman di sini, ini tidak ada istilahnya pertimbangan-pertimbangan kedua, memang murni dia dilaksanakan tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan. Sedangkan konsekuensi itu adalah bentuk lain yang sudah kita sepakati. Nah, konsekuensi ini memang bentuknya mirip dengan hukuman, tapi sudah kita sepakati sebelumnya. Jika terjadi pelanggaran, maka konsekuensinya harus melaksanakan seperti ini. Contoh, anak terlambat
Nah, saat itu kita tanya, kamu terlambat hari ini, apa konsekuensinya kalau terlambat? Nah, konsekuensinya saya tidak masuk di jam pertama, Bu. Oke, sudah tahu konsekuensinya, maka lakukan. Karena itu sudah merupakan kesepakatan kita. Nah, itu pembeda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman langsung, menurut saya, menurut pemahaman saya. Sedangkan restitusi ini adalah sebuah keyakinan, di mana kita membuat keyakinan berupa hal-hal positif, singkat, padat, jelas, mudah dipahami, sehingga kalau terjadi pelanggaran kita kembalikan ke pelanggar sendiri. Kita kembalikan bagaimana caranya si pelanggar untuk memperbaiki kesalahannya, untuk tidak mengulang kembali hal yang sama, yaitu pelanggaran. Contohnya, kita masih ke yang terlambat. Kalau kita merestitusi, berarti kita tanya dulu alasannya kenapa terlambat. Terus kita tanyakan lagi, sudah berapa kali? Kita lanjutkan lagi, kalau demikian terus menerus sesuai atau tidak dengan keyakinan yang kita buat. Kalau tidak, apa upaya yang bisa dilakukan supaya besok tidak lagi. Nah, begitulah restitusi bekerja. Mungkin caranya akan bertele-tele, tapi ini restitusi ini lebih efektif karena kita mencari jalan keluar sebagai solusi jangka panjang. Jadi tertanam di anak kita itu bahwa pelanggaran yang dilakukan itu harus dicarikan solusi, sehingga penerapannya atau motivasinya berasal dari dirinya. Sedangkan untuk hukuman dan restitusi, motivasinya masih di luar dirinya, kontrolnya masih di luar dirinya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Yan atas kesempatannya, silakan. Terima kasih Bu Nunu atas tanggapannya. Selanjutnya silakan kepada Ibu Nila untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, mungkin bisa kembali kita ke 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Ada yang pertama sebagai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian manajer. Nah, yang hukuman yang menjadi pertanyaan bagi Pak Alpira tadi, ini sering dilakukan oleh yang kita memegang posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi sesuai dengan kata Bu Nunu tadi, kalau hukuman ini dia tidak disepakati sebelumnya. Jadi istilahnya hukuman ini bisa lebih besar dari yang dia kerjakan atau lebih kecil. Kemudian yang konsekuensi ini dari pemantau. Pemantau di mana si pemantau ini dia tegas, datar orangnya. Jadi dia mengembalikan kalau ini yang kamu lakukan apa konsekuensinya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau restitusi ini biasa dilakukan oleh posisi yang selayaknya kita sebagai guru kita ambil, yaitu sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer etisnya menyelesaikan masalah yang terjadi adalah dengan melakukan restitusi tadi, 3 siklus restitusi. Jadi dalam siklus boleh Bu Yayan bantu 3 siklus restitusi. Yang pertama, mengembalikan identitas. Kadang-kala anak itu melakukan kesalahan di dalam dirinya itu saking merasa bersalahnya. Jadi kita kembalikan identitasnya, walaupun dia salah, kita anggap itu biasa. Kita manusia, kita biasa melakukan satu kesalahan. Siklus kedua nanti kita menyadarkan dia, memvalidasi dari kesalahan itu. Apa kesalahan kamu itu? Jadi dia ungkapkanlah apa kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang siklus ketiga, keyakinannya.
Dari siklus ketiga keyakinannya dia sudah tahu kalau ini yang dilanggarnya itu keyakinannya bagaimana ke depannya. Jadi kita seolah-olah yang seperti manajer. Jadi kita bukan menghukum, bukan membuat merasa bersalah, bukan pula berperan sebagai temannya. Jadi etisnya kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Al, sudah puas dengan jawaban-jawaban dari ibu guru yang tadi? Dan terima kasih sudah puas ya dengan jawabannya. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Ada yang mau bertanya sebelum sesi ini kita akhiri? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup semuanya ya. Jadi di sini intinya dari pemaparan tadi, kita sebagai guru harus bisa sebagai manajer di dalam kelas kita masing-masing, dan jika ada masalah kita harus bisa menyelesaikannya memakai 3 tahapan dari restitusi. Mungkin ini awalnya akan terasa sulit, akan terasa bertele-tele, mungkin anak bersalah kita ajak bicara baik-baik, mungkin selama ini yang belum pernah kita lakukan. Nah, setelah kita mendengar materi atau pemaparan ini, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa menerapkannya dalam kegiatan dan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Akhir kata, saya sebagai pembawa materi, sebelum saya sudahi acara ini, ada pantun sedikit. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Dan akhir kata, saya sebagai pemateri untuk acara pemaparan budaya positif pada siang hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keputusan pertemuan itu langsung ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, sekarang kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang ada di kelas kita. Kalau dulu keyakinan kelas kita itu dulu namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat guru, murid menjalankan. Tapi kalau keyakinan kelas adalah murid dan guru berdiskusi untuk membuatnya. Ya, apa yang kita yakini di kelas kita. Nah, ibu minta apa keyakinan kelas kita yang akan diyakini untuk kelompok yang sebelah sini dulu. Belajar dengan bahagia. Berarti yang pertama kita yakini adalah belajar dengan bahagia. Bagus. Yang kedua dari kelompok sebelah ini, anak ibu sebelah sini, apa yang mau kita yakini? Ya,
kelas kita yang 4 itu. Yang pertama, belajar dengan bahagia, saling menghormati, disiplin, serta menjaga kebersihan. Nah, itu adalah 4 keyakinan kelas yang kita yakini untuk kelas 5. Setuju dengan yang 4 ini? Setuju. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, nama saya Mutiara Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihan Farmaida Silikapa. Sangat bersemangat. Sangat memotivasi. Sangat senang karena seru sekali. Dia penting. Dia sangat penting. Sangat penting. Dapat membuat kita disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain.